Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Sosra Pratama dengan NIM akhir 034 dari kelas B Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu implementasi dan analisa PWM yang disusun oleh saya sendiri yaitu Aryansyah Surya Pratama. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah microcontroller yang akan kita pakai ada dua, yaitu yang pertama ada Arduino Mega dan ESP32S2 Mini. Terus materi selanjutnya ada PWM, frekuensi PWM, data PWM, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan geser pas PWM. Terus yang terakhir ada percobaan dari praktikum kita kali ini adalah 6 percobaan, yaitu percobaan 1 sampai percobaan ke-6. Oke, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu adalah microcontroller yang akan kita pakai di praktikum ini, yaitu ada Arduino Mega dan ESP32S2 Mini. Arduino Mega 260 adalah papan microcontroller berbasis Atmega 2560 yang dirancang untuk sistem dengan tingkat kompleksitas tinggi, khususnya pada bidang otomasi, robotika, dan interfacing. Board ini bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz, serta didukung memori besar, yaitu 256 KB flash, 8 KB SRAM, dan 4 KB EEPROM, sehingga mampu menjalankan program yang kompleks dan stabil. Arduino Mega memiliki 54 pin digital I/O, 16 pin analog, 15 pin PWM, serta 4 port komunikasi serial atau UART yang memungkinkan pengendalian banyak sensor dan aktuator secara bersamaan. Keunggulan utamanya adalah kapasitas pin dan memori yang besar. Meskipun ukurannya lebih besar dan konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan Arduino Uno, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi otomasi dan kontrol skala menengah hingga besar. Selanjutnya adalah ESP-S2 Mini. Adalah papan microcontroller berbasis ESP32S2 yang memiliki keunggulan utama pada konektivitas Wi-Fi dan ukuran fisik yang ringkas. Board ini dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring dan kontrol jarak jauh. ESP32 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan telah dilengkapi modul Wi-Fi terintegrasi sehingga dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa memerlukan modul tambahan. ESP32 Mini memiliki jumlah pin I/O yang lebih sedikit dibandingkan Arduino Mega, namun sudah mendukung fitur penting seperti PWM, ADC, SPI, dan I2C untuk menghubungkan sensor dan aktuator. Board ini menggunakan USB Type-C untuk memprogram dan satu daya serta mendukung pemrograman melalui Arduino IDE dan MicroPython. Dengan ukuran kecil, konsumsi daya rendah, dan kemampuan komunikasi nirkabel, ESP32 Mini sangat cocok digunakan pada aplikasi IoT, smart system, dan monitoring berbasis jaringan. Selanjutnya adalah PWM. PWM frekuensi, data cycle PWM, resolusi PWM, PWM inverting, PWM non-inverting, dan geser pas PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik pembangkitan sinyal digital yang menyerupai sinyal analog dengan cara mengatur lebar pulsa dalam satu periode. Parameter utama PWM meliputi frekuensi PWM, yaitu jumlah siklus pulsa per detik yang menentukan kehalusan kontrol dan respon beban, serta data cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode yang menentukan besar kecilnya daya atau tegangan efektif yang diberikan.
Selain itu, resolusi PWM menunjukkan tingkat ketelitian pengaturan data cycle. Biasanya dinyatakan dalam bit, di mana semakin besar resolusinya, maka semakin halus perubahan output yang dapat dihasilkan. PWM memiliki beberapa mode pengaturan, yaitu non-inverting PWM, di mana data cycle berbanding lurus dengan level output. Semakin besar data cycle, semakin besar output. Dan inverting PWM, di mana hubungan tersebut dibalik. Data cycle besar menghasilkan output kecil. Geser pas atau path shifting adalah teknik penggeseran posisi pulsa terhadap waktu referensi tertentu tanpa mengubah frekuensi, yang sering digunakan untuk mengurangi noise, mengatur sinkronisasi, atau membagi beban daya pada sistem kendali motor dan power elektronik. Selanjutnya di sini ada percobaan pertama. Di sini kita menggunakan Arduino Mega. Di percobaan pertama ini kita cuma memvariasikan PWM dan frekuensi. Di sini kita mengganti di tampilan GUI-nya PWM dan frekuensi, dan kita variasikan. Lalu kita lihat di osiloskop, akan terlihat berbeda ketika PWM dan frekuensi divariasikan. Di GUI tampil seperti sama seperti yang berada di osiloskop. Terus pada percobaan kedua di sini masih sama. Kita masih menggunakan Arduino Mega, tapi kita menggunakan dua input, yaitu inverting dan non-inverting. Di sini yang pertama kita menggunakan dari inverting dulu. Tampilannya seperti ini di osiloskop. Lalu kita mengubah menjadi non-inverting. Nah, perbedaannya jika diubah menjadi non-inverting, PWM di sini akan melebar dibanding dengan yang inverting. Lanjut percobaan ketiga. Di sini percobaan ketiga yaitu kita menggeser pas. Di sini kita mencoba GUI, kita mencoba menggeser pas. Nah, pas tergeser di tampilan osiloskop digeser, dan di GUI pun sama seperti yang ada di tampilan osiloskop. Pas tergeser. Oke, lanjut kita ke percobaan keempat. Percobaan keempat kita sudah ganti microcontroller. Kita mencoba memakai SP32S2 mini. Ini seperti sama pada percobaan pertama, kita hanya memvariasikan frekuensi dan PWM yang ada di GUI. Kita variasikan dan kita lihat hasilnya pada osiloskop. Di sini keluarannya pada osiloskop SP32, dan kita variasikan lagi, akan keluar gelombangnya seperti ini pada osiloskop. Oke, kita akan memulai percobaan. Dan di percobaan ke-5 dan ke-6 ini kita sama seperti percobaan ke-2 dan ke-3 yang menggunakan Arduino Mega, tapi kita menggunakan Percobaan kedua yaitu memvariasikan duty cycle
dengan versi yang PWM inverting dan non inverting. Di Sini 4 atau ya 1,5 lah ya. Ya gitu. Nah, kita duty cycle yang akan kita variasikan dengan resolusi PWM ya. Kita menggunakan yang 10 bit. Kita juga akan memvariasikan yaitu inverted PWM dan non inverted PWM. hasil dari Di sini kita bisa variasi dari inverting dan non inverting sama. lihat kita menggunakan duty cycle 50% dengan versi inverted PWM. Nah, gimana hasilnya jika kita ubah ke non inverted PWM? Nah, seperti berikut. Nah, kenapa tidak berubah? Dikarenakan duty cycle-nya masih 50%. Coba kita ganti ke 75%. Nah, 75%, oke. Kita dari non inverted kita akan balikan menjadi inverted. Oke, dalam 3, 2, 1. Oke. Seperti berikut. Oke, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwa PWM yang bisa di-invert dan non inverted akan menghasilkan output berupa PWM yang terbalik. Oke. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu berdasarkan keseluruhan praktikum, implementasi dan analisa PWM dapat disimpulkan bahwa teknik PWM merupakan metode yang efektif untuk mengendalikan daya dan sinyal analog semu menggunakan keluaran digital microcontroller. Selain melalui penggunaan duty cycle, frekuensi dan resolusi PWM, sistem mampu mengontrol kecepatan motor, intensitas LED, serta respon aktuator secara halus dan presisi sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu, pemahaman terhadap mode PWM non-inverting, inverting, dan geser pas memberikan wawasan penting dalam optimasi kinerja sistem, terutama untuk mengurangi noise, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kestabilan sinyal. Praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter dan mode PWM yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa sistem kendali, sehingga menjadi dasar penting dalam perancangan sistem otomasi dan elektronika terapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.